Halo, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Nisha Tauma. Kalau episode podcast kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana sih pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri di China. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang suka duka belajar di Tiongkok, ditemani oleh salah satu bintang tamu kita yang luar biasa, yakni Kak Mahardini. Boleh dong Kak disambut, disapa teman-teman ini semua biar semangat. Oke, halo semuanya. Gimana kabarnya? Ini Halma, Niman Halma. Semoga di saat-saat pandemi kayak gini kita semua selalu dilimpahkan kesehatan ya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Kak, boleh diceritakan awal mula gimana sih Kak Mahadini ini bisa belajar di Tiongkok? Monggo Kak. Kalau pertamanya sih ya karena belajar bahasa Mandarin ya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Terus setelah masuk di sana, terus belajar bahasa Mandarin, jadi tahu, oh ternyata yang dulu kita punya pikiran kayaknya belajar di luar negeri itu sulit deh, butuh biaya banyak. Tapi setelah maksudnya setelah saya terjun ke dunia perkuliahan, kayak jadi kebuka gitu loh. Ternyata kalau punya mimpi, punya usaha itu sebenarnya apapun nggak ada yang sulit gitu. Sebelumku kan di atas kan juga udah nggak sedikit kan yang pergi ke China untuk belajar. Jadi di situ saya kayak kayak wah kayaknya aku bisa deh. Jadi ya usaha buat daftar kayak gitu. Kak Mahardini ini memang dari SMA sudah pernah belajar bahasa Mandarin terus suka atau Hmm? pas masuk kuliah baru suka belajar bahasa Mandarin? SMA kebetulan nggak ada bahasa Mandarin, adanya bahasa Jerman malah. Sebenarnya uh, aku kuliah itu pengen ambil Korea, Oh, terus belum rezekinya kali ya, belum rezekinya akhirnya nyoba tuh Mandarin. Ya alhamdulillah jodohnya di Mandarin sampai sekarang. Kak Mahardini ini pernah ikut event-event yang bisa ini nggak sih Kak, yang kayak mengembangkan potensi bahasa Mandarin kayak Yenjiang, pidato, gitu-gitu. Mm-mm. Kalau event-event sering banget, terutama lomba ya. Kayak apalagi kalau sebelum pandemi kan masih normal ya segalanya, masih kayak bisa berjalan seperti biasa. Jadi biasanya sih yang paling rutin tuh Hanyuqiao, Oh, Chinese Bridge itu, terus ada kayak lomba-lomba yang memang diselenggarakan oleh dosen kita sendiri dari CI, kayak lomba mengajar, lomba nulis apa, menulis esai kayak gitu, atau Yenjiang juga ada. Yang sering juga itu biasanya ini apa, embassy itu loh, apa sih namanya, kedutaan besar yang ada di Surabaya, kedutaan besar Cina yang ada di Surabaya itu setauku rutin setiap tahun mengadakan perlombaan. Nggak tahu ya kalau sekarang, kalau pandemi. Kalau dulu itu rutin setiap tahun mengadakan perlombaan. Misalnya kayak pengetahuan Tiongkok. Jadi kita nanti jawab-jawab soal tentang pengetahuan Tiongkok, lalu kayak menulis esai tentang Tiongkok kayak gitu. Dulu sering banget ada kayak gitu. Kalau sekarang kayaknya karena pandemi ini ya, jadi kayak lebih agak terhambat sedikit gitu mungkin. ya, ya Kak, bener banget. Jarang sekarang. Ya mungkin ada beberapa, tapi kan feel-nya tuh beda ya kayak kalau lomba online sama offline itu Kak. Yes, Nah, betul banget. berarti Kak Mahardini memang sering ya ikut-ikut lomba kayak gitu, memang suka dan sering gitu kan ya Kak. Oke. Ya, lebih ke ya gimana ya? Ya kalau ikut sih ikut aja, masalah tentang entar menang atau kalah ya nanti itu masalah. Itu kan cuma bonus sebenarnya menang itu ya kan. Bagus banget prinsipnya Kak. Itu kan soalnya banyak Kak yang minder, nanti gimana aku menang apa kalah gitu pas ikut lomba kayak gitu Kak, yang jadi nggak pernah tahu kemampuannya sampai mana. Gitu. Kak Mahardini ini belajar di universitas apa waktu di Tiongkok? Di Central China Normal University, Huazhong Shofan Daxue, tepatnya di kota Wuhan. Wuhan. Itu Iya. berapa tahun Kak?
menempuh studi di sini? Kebetulan aku ambil yang 2 semester, 1 tahun. Ya. 1 tahun. Tapi yang semester keduanya, yaitu gara-gara ada pandemik, akhirnya dipulangkan dan online akhirnya. Oh, berarti kakak ini mulai tahun berapa di Tiongkok? Berangkat tahun 2020. Oh, itu iya kan pandemi masih baru-barunya dan dengar-dengar dari maaf, Wuhan nggak sih? 2019 kayaknya. 19. 2019 kayaknya berangkatnya. Iya, 2019 kayaknya. Bulan 9, 2019 bulan 9, ya betul. Oh, iya. Pandemiknya kan 2020 kan? Ya. Iya. Mulanya ya. Terus ya Kak, kan berarti Kakak sudah pernah mencicipi lah istilahnya bagaimana proses pendidikan di Indonesia dan di Tiongkok. Menurut Kakak, apa sih perbedaan yang paling kelihatan antara sistem pendidikan kedua negara ini, Kak? Yang paling sederhana aja ya, yang paling sederhana. Ini bukan berarti aku bilang kalau pendidikan di Indonesia nggak baik, bukan. Namanya aja kan ada perbedaan, ya kan? Pasti dari budaya, dari orang-orangnya pastilah ada perbedaan. Kalau gampangnya gini aja lah, aku aja lah dibuat contoh ya. Kalau kuliah di Indonesia, kalau kuliah di sini Surabaya, kita cenderung lebih santai. Bukan santai yang gimana-gimana ya, cuma tekanan itu nggak ada kayak, ya berat sih, kuliah berat, tapi nggak ada kayak tekanan yang besar gitu loh di dalam diri. Tapi kalau yang aku rasain di China waktu belajar di China itu, mau nggak mau ya, soalnya kan teman kita kan udah beda, udah bukan yang kita kenal sebelumnya, mulai dari background budaya yang berbeda, lalu sifat yang berbeda, jadi kita mau nggak mau tuh kan merasa kayak, ya kalau aku nggak yang paling nggak bisa di sini ya kan, jadi mau nggak mau kita harus menuntut diri kita untuk belajar, agar nanti maksudnya kita tuh setidaknya tidak menjadi yang paling tertinggal gitu loh. Kalau kita di sini kan, ya udahlah, maksudnya masuk aja udah syukur ya kan. Kalau kuliah kan ada yang kayak gitu, beberapa orang ada yang kayak gitu loh. Jadi nggak ada tekanan di diri mereka. Kalau di China itu mau nggak mau gitu loh. Kalau di sini aja aku lihat beberapa orang, beberapa mahasiswa itu nggak 1-2 yang sering telat kan kalau kuliah, ya kan. Tapi kalau di China, tepat waktu itu nomor 1. Kalau kita nggak, maksudnya kalau kita kuliah ataupun berjanji sama orang, lalu nggak tepat waktu, itu ibaratnya kita nggak menghargai orang itu. Jadi di sana itu benar-benar on time banget. Kuliah jam 8, ya jam 8 sudah. Kayak gitu. Jadi kalau di sini kan, ya lebih 5 menit dikit, 10 menit dikit kan nggak masalah. Kalau di sana sangat bermasalah kalau seperti itu. Lalu untuk ini Kak, sistem pengajaran dari dosennya itu enak nggak Kak? Maksudnya gampang dipahami nggak sih? Apalagi Kakak pelajar asing ya, bukan bener-bener orang Tiongkok gitu loh. Kalau susah enggaknya itu gimana ya? Soalnya kita pertama masuk ke kampus di China itu nggak langsung masuk kelas kan, berarti kan dites dulu kemampuannya ada di level yang mana gitu kan, dilihat dari nilai HSK ya kan, Hanyu Shui Pingkao Shi itu ya. Lalu waktu sampai di sana, waktu kayak daftar ulang itu kita dites lagi, disuruh baca kah, disuruh apa, nanti dari sana dosennya bisa lihat, oh anak ini kemampuannya di kelas ini, anak ini kemampuannya di kelas ini. Jadi waktu kita ditempatkan di suatu kelas, nanti di dalam sana itu, kalau ini aku ya, pengalamanku ya, nggak ada mahasiswa yang paling pinter atau paling bodoh. Jadi semua di kelas itu tuh sama kemampuannya. Jadi itu sih yang bukan memudahkan sih, namanya juga belajar ya, membuat kita kayak lebih nyaman lah. Soalnya di kelas kita sama semua, nggak ada yang itu lebih pinter banget, anaknya lebih pinter daripada aku. Anak ini lebih nggak bisa daripada aku, nggak ada kayak gitu sama sekali. Itu deh. Nah, di kelasnya kakak ini kebanyakan berkebangsaan asli Tiongkok atau memang banyak pelajar asing di kelas yang kakak tempuh?
kebetulan kalau fakultas internasional itu, kalau yang fakultas internasional itu nggak ada orang Tiongkoknya, Dik. Jadi khusus mahasiswa luar negeri. Kalau kelas aku sendiri itu yang paling banyak kayak Indonesia deh. Waktu kelasku itu Indonesianya ada 4, lalu Koreanya ada 2, Rusia ada 2, Turkmenistan ada 1. Ya, terus sama ada Maroko. Ya, kalau kelas yang lain ya masih banyak lagi sih. Kebetulan waktu itu kelas aku cuma sedikit sih, cuma 12 apa berapa ya. Jadi ngajarnya juga lebih enak, lebih intens kalau kayak gitu. Terus suka dukanya kakak selama 1 tahun belajar di Tiongkok itu gimana, Kak? Apa aja? Gimana ya? Makanya sih kalau ngomongin suka sama duka itu sebenarnya lebih banyak sukanya kalau belajar di sana ya. 1, karena kita kan nggak bayar di sana, kita malah dapat beasiswa, iya kan? Makanya sebisa mungkin aku itu sering meyakinkan ke adik-adik tingkat aku kayak yang ragu gitu loh, maksudnya, aduh aku pingin banget ke China belajar, tapi kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh, kayaknya ya banyak pertimbangan lah. Tapi aku tuh selalu ngeyakinin, ya ampun enak banget di sana itu, hampir nggak ada nggak enaknya, aku kayak gitu. Nggak enaknya itu mungkin kayak apa ya, mungkin cuaca kali ya, maksudnya bagaimana kita bisa terbiasa sama cuaca di sana, soalnya kan memang sama sekali berbeda sama di sini kan. Terus makanan di sana enak-enak, makanan dan murah. Kalau di Wuhan murah, enak, terjangkau. Lalu makanan halal juga banyak, nggak sulit ditemui maksudnya. Banyak banget yang jual makanan halal, bahkan kampus menyediakan khusus kantin halal. Jadi satu kantin besar gitu, semuanya itu isinya makanan halal semua. Jadi kalau dibilang apa ya dukanya di sana ya, kangen aja kali sama orang tua yang di rumah kayaknya. Kalau yang lainnya kayaknya seneng banget di sana. Rekomendasi banget, harus pergi ke China belajar ya. Amin. Semoga kita semua yang belum berkesempatan belajar di Tiongkok bisa merasakan belajar di Tiongkok ya teman-teman, khususnya yang belajar di jurusan Mandarin gitu kan. Amin. Terus ini Kak, kan kakak di sana berarti sempat nemuin wabah ya Kak ya. Pas masih waktu-waktu wabah kakak kan masih di Tiongkok. Nah, sedangkan katanya pandemi corona ini berawal dari Wuhan gitu kan Kak. Yes. Itu orang tua di Indonesia nggak selalu telepon kakak, kapan pulang nak, kapan, khawatir gitu-gitu? Waktu itu kan, ya ampun, kalau ingat itu kayak gimana ya, kenangan terindah dan kalau bisa jangan pernah terulang. Tapi juga gimana, waktu itu kan rame banget kan, Dek. Maksudnya sampai aku ingat banget dulu itu, saking ramenya, orang lain, maksudnya kayak reporter, itu sampai ngehubungin aku dan teman-temanku loh. Maksudnya, ya jangankan orang tua ya, namanya berita kan kadang sedikit dilebihkan agar minat penontonnya lebih banyak gitu kan. Jadi waktu itu saking ramenya, aku sama temanku sekamar, yang nggak teman sekamar semuanya, hampir semuanya dari Indonesia itu, hampir semuanya yang dihubungi sama reporter televisi Indonesia. Diminta untuk wawancara keadaan di Wuhan waktu itu. Sementara waktu itu di Wuhan ya namanya juga pandemi baru muncul. Jadi ya lockdown kan waktu itu, bener-bener kayak sepi banget. Toko yang buka itu cuma 2. Jadi kita kalau keluar ya, namanya masih pertama kan masih parno ya, masih takut ya. Jadi pakai masker tuh yang 2, terus yang ya pokoknya yang gitulah. Terus keluar itu cuma beli bahan makanan di stok lagi, maksudnya buat 3 hari ke depan, buat 4 hari ke depan, biar kita tuh nggak sering keluar gitu. Apalagi kalau keluar asrama itu kayaknya waktu itu udah susah sih, udah maksudnya kalau nggak penting-penting amat, lebih baik nggak usah keluar kayak gitu kan. Jadi waktu itu orang tua ya nggak khawatir aja ya, setiap hari, setiap 5 menit sekali telepon, nggak apa-apa pulang. Gimana pulangnya? Waktu itu kan memang
akhirnya kan dievakuasi kan waktu itu memang. Tapi proses sebelum evakuasinya itu kan lumayan panjang. Ya, jadi dalam proses itu, dalam nungguin waktu proses evakuasi itu sih yang bener-bener rame, maksudnya wartawan menghubungi, terus orang tua ya panik kan dengan pemberitaan yang ada di Indonesia kan, otomatis kan panik. Sementara kita di sana ya, untungnya waktu itu kita, maksudnya mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu solid banget sih, maksudnya solid banget. Kita di sana itu saling menguatkan waktu itu. Ya namanya kan drop ya, maksudnya kayak, ya pun kok kayak gini, kita kan ngerasanya tuh kayak lagi di medan pertempuran gitu loh, yang gimana ya, di tengah-tengah kematian kan kayak gitu ya. Ya kita di sana mencoba saling menenangkan sih, kayak masak, kalau makan masak bersama, terus main kartu bersama, main Uno kayak gitulah. Kita sebisa mungkin membuat pikiran kita positif supaya kita sendiri nggak sakit kayak gitu waktu itu. Solidaritasnya erat sekali ya Kak, berarti pelajar Indonesia yang di Wuhan itu. Keren banget. Lalu itu berarti kakak baru berapa bulan ngalamin belajar di Tiongkok, terus ada himbauan dari pemerintah untuk kembali ke Indonesia? Itu kan aku datang ke Wuhan itu bulan 9 ya, September, itu mulai semester awal kan itu. Semester mulainya perkuliahan. Bulan 9. Terus kayaknya itu corona muncul itu, COVID muncul itu bulan 1 enggak ya? Itu waktu liburan semester kok. Pas waktu liburan semester. Jadi selesai semester pertama, liburan, waktu liburan itu baru COVID ada. Jadi yang semester kedua ini yang jadinya di online kan itu. Jadi masih 6 bulan ya Kak hitungannya pas belajar di Tiongkok ya, itu? 10, 11, 12. Nggak sampai 6 bulan, cuma 4 bulan. Orang pulangnya itu kan bulan 2, bulan Februari. Cuma 4 bulan. 4 bulan, tapi kenangannya ditinggalkan itu pasti membekas sekali ya Kak. Terus banget. Ini Kak, pernah nggak sih ngalamin culture shock di Tiongkok? Kan secara beda banget kan Kak, kebudayaan Indonesia sama Tiongkok. Itu pernah nggak ngalamin? Kalau culture shock, kayaknya pernah sih, bro. Mungkin nggak pernah ya, soalnya kan memang budayanya aja udah beda kan. Misal kayak kita kan nggak kebiasaan kayak pesta gitu kan, nggak kebiasaan kita. Sedangkan teman-teman di sana mayoritas berasal dari luar negeri. Jadi mereka punya kebiasaan dan kesenangan sendiri-sendiri. Contohnya misal kalau ulang tahun, kalau kita kan cuma ya biasa makan-makan, potong kue gitu kan kalau di sini. Kalau di sana itu biasanya itu ya minum bir, terus ya makan, minum bir. Cuma kan kita kan nggak bisa minum bir, jadi biasanya ya diganti sama cola gitu, sama Sprite gitu. Terus apa lagi ya? Kayak ya kalau di sana kan mayoritas mahasiswa Indonesia kan berkerudung, tuh kan ya. Ada kok beberapa orang Tiongkok atau orang luar yang masih kayak agak aneh gitu loh lihat orang yang berkerudung, kayak waktu kayak di waktu naik kereta bawah tanah gitu loh, Titye, itu kan ya banyak sih orang yang kayak ngeliatin orang mana nih kayaknya gitu, kayaknya diliatin. Terus kitanya ya santai aja sih, kalau ditanya iya dijawab. Ada kok kadang banyak kok yang ramah, maksudnya orang Tiongkok yang ramah itu tanya, maksudnya kalian dari mana kok pakai kerudung, dikirain tuh kadang dari Xinjiang, tahu kan? Ya, orang Xinjiang kan ya kayak gitu. Terus kita bilang kita mahasiswa asing, mahasiswa asing dari Indonesia gitu-gitu ya, banyak kok orang Tiongkok ramah-ramah. Pernah nggak ngalamin kriminal gitu atau dibully gara-gara jadi minoritas di Tiongkok? Alhamdulillah sih nggak pernah. Di sana ibadah lancar, masjid ada besar di sana. Jadi setiap hari Jumat gitu, kita kadang ikut yang cowok-cowok Jumatan ke masjid besar gitu, bareng-bareng kayak gitu. Sana enak kok. Nggak ada kayak di pemberitaan yang kayak di China susah ibadah atau yang kayak gimana-gimana. Di sana kita ibadahnya alhamdulillah bebas, bisa bebas ibadah. Ibadahnya itu dilakukan di musola atau di tempat ibadah yang disediakan apa gimana Kak?
Kalau kalau sholat biasa yang sehari-hari sih ya di asrama sendiri ya kita ibadah sendiri. Tapi kalau kayak sholat Jumat, mungkin sholat Id, ada masjid besar yang di pusat kota itu ada di sana. Jadi kalau sholat Jumat tuh rame di sana dari kayak muslim-muslim nggak dari Indonesia aja kan, muslim dari negara manapun ke sana semua. Berarti kira-kira jarak dari asramanya kakak sampai ke CCNU itu berapa meter sih, Kak? Asramanya kan dalam kampus. Jadi ya asramanya memang dalam kampus. Jadi kalau mau ke kelas itu orang gedungnya tuh di depan asrama aku gitu loh. Di depan pas di depan asrama. Enggak ada 100 meter kali. Deket ya Kak ya berarti. Dekat. Boleh nggak Kak diceritain aktivitasnya kakak mulai dari bangun tidur pagi sampai tidur lagi malam? Biasanya kalau kita ya, kalau aku sama teman-temanku yang Indonesia itu biasanya, kalau aku pagi bangun, di sana kan subuhnya jam berapa ya? Di sana jam 6 masih agak gelap sih, jadi jam 5 itu kan bangun. Terus kalau kayak gitu ya, kalau habis subuhan, biasanya ya tidur lagi. Biasanya nungguin kelas kan jam 8 kelasnya ya kan. Jarang sih sarapan kalau di sana, maksudnya bangunnya kita mepet banget. Kadang kelas jam 8, setengah 8 baru bangun. Soalnya kita kan, karena kelasnya deket banget, jadi kita kesannya kayak meremehkan gitu loh. Lah, nanti aja lah kan deket kayak gitu. Ya, terus pokoknya jam 8 itu kelas. Kelasnya kan beda-beda ya, ada yang sampai sore, ada yang cuma siang. Kebetulan waktu itu kelasku cuma sampai siang, cuma sampai jam 11:40-an kalau nggak salah waktu itu. Kelas, kita nggak sarapan, biasanya sih nggak sarapan, nggak ada waktu buat masak soalnya kan. Kelas nanti pukul berapa ya? Pukul 8:30 itu istirahat. Nah, waktu 8:30 itu kita biasanya beli sarapan, kayak beli apa? Pautse, beli kayak kebab-kebab gitu, pokoknya yang buat ngisi perut lah intinya. Lagi kelas sampai jam ya pulang. Biasanya kalau aku sama teman-temanku tuh masak bareng gitu loh, Dek. Maksudnya orang berapa ya? Orang 6, kadang lebih banyak itu masak bareng terus dimakan bareng. Tapi kalau lagi pengen beli ya langsung ke kantin, beli makanan, makan di sana atau dibawa ke asrama. Setelah makan siang biasanya sih tidur siang. Ya ampun, itu aku bilang makanya nikmat banget di sana, itu bisa tidur siang loh di sana. Kalau di sini kan ya ampun boro-boro gitu loh. Tidur siang, kadang sampai sore tidurnya. Kalau yang masih kelas ya kelas. Kalau yang udah kelas biasanya kalau aku tidur siang sampai sore. Nanti sore biasanya sih jalan-jalan. Banyak banget jalan-jalannya di sana. Jalan-jalan, ya paling nggak kalau belajar ya secukupnya, maksudnya kalau ada PR. Tapi setiap hari ada PR sih, jadi ya setiap hari pasti belajar disempatkan 1 jam 1,5 jam. Terus kalau gitu jalan-jalan sampai malam baru pulang, kayak gitu. Rutinitasnya kayak gitu terus sih. Makanya aku bilang di sana tuh, masa aku di sana itu berat badan tuh sampai naik 8 kilo saking senengnya di sana. Jalan-jalan terus ya Kak, enjoy gitu. Iya, enjoy di sana, enjoy banget. Meskipun aku bilang kan tadi, bener sih beban belajarnya lebih berat. Tapi beban hidup kayak sedikit terangkat dulu kalau di sana itu. Oke Kak, keren. Terus kakak kan di sana itu penerima beasiswa ya Kak. Berarti kakak nggak ada ini nyoba-nyoba untuk kerja paruh waktu nggak sih di sana? Waktu itu memang sebelum aku ke sana itu aku udah punya kerjaan part time sih. Kebetulan aku sendiri maksudnya. Aku kebetulan kerja jadi kayak editor novel online gitu loh. Editor novel China yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan aku jadi editornya kayak gitu. Itu sebelum dari aku berangkat ke Cina sih. Jadi di sana aku kayak enggak lah, kayaknya cukup aja ini beasiswa ini. Tapi teman-temannya kakak ada nggak yang ini ikut kerja paruh waktu gitu? Kayaknya aku belum pernah menemui, lebih banyak kayak jualan. Ya kan tahu kan kalau barang-barang Cina itu bagus-bagus kan, jadi peluang kan itu sebenarnya kayak dijual gitu. Ada sih beberapa yang
kayak jual barang elektronik kayak gitu-gitu. Terus jadi supplier barang dari Cina gitu, banyak sih kayak gitu. Kan dengerin cerita kakak itu kayak kuliah di Tiongkok itu seru banget, enak banget gitu ya Kak. Dan kalau dibilang kangen, pasti saya yakin kakak ini kangen sekali suasana kuliah di Tiongkok. Tapi Kak, boleh dong sebutin satu hal yang paling buat kakak kangen kembali belajar di Tiongkok? Yang paling bikin kangen sebenarnya itu makanannya sih. Ya ampun, aku tuh sampai kalau kalau di rumah itu ya ampun aku pengen banget makan hotpot. Kalau di sana kan makanan Cina kan ya nggak mahal kan, ya standarnya memang segitu kan. Tapi kalau di sini makanan Cina kan mahal kan, maksudnya memang bukan asli makanan sini kan, jadi harganya pasti berbeda lah sama yang aslinya. Jadi kalau aku tuh kadang kalau di rumah itu diam-diam kayak ya ampun aku pengen banget makan malatang, pengen banget makan hotpot. Bener kayak ya ampun enak banget, aku pengen banget makan gitu. Jadi yang paling dirindukan sebenarnya kalau aku sendiri sih makanannya sih. Soalnya aku pribadi seneng banget sama Chinese food gitu. Oh iya Kak, ini kan saya yakin teman-teman pendengar kalau dengar cerita kakak ini pasti sangat-sangat pengen kuliah di Tiongkok. Tapi kan kita nggak tahu kan Kak, Harus ya. apalagi kayak pelajar yang baru kayak saya dan teman-teman itu nggak tahu gimana teknisnya tuh kayak gimana, terus apa aja yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa ke Tiongkok. Boleh dong Kak ceritain apa aja rincian dan hal-hal yang diperlukan untuk daftar beasiswa di Tiongkok? Sebenarnya kalian bisa dapat informasi ini langsung dari Confucius Institute ya, dari CI, dosen-dosen dari CI itu kan mereka kan native, pembicara asli bahasa Mandarin kan. Biasanya beliau-beliau ini menyediakan informasi mengenai beasiswa CI ini. Tapi aku dulu seingatku itu yang diperlukan pribadi, maksudnya biaya sendiri ya, maksudnya ini pengeluaran yang menggunakan uang sendiri itu ya kayak pertama itu pasti paspor. Soalnya kita pertama mau daftar beasiswa itu harus punya nomor paspor dulu. Buat paspor, lalu apa lagi ya? Ya dokumen-dokumen kayak ijazah terakhir, terus transkrip, visa itu pasti. Kalau visa itu ngurusnya kalau sudah pasti keterima sih. Kalau visa itu ngurusnya waktu sudah pasti keterima. Terus ini Kak, ada buat apa namanya? Yang itu harus loh Kak, yang harus dalam bentuk bahasa Inggris. Kira-kira berapa Kak biaya yang dikeluarkan dari pihak Kakak sendiri saat mendaftar beasiswa di Tiongkok itu? Itu ngurus paspor kena 445 kalau nggak salah. Iya, nggak sampai 500 pokoknya paspor itu yang pasti ya. Terus biaya translate dokumen. Soalnya kan dokumennya harus dalam berbahasa Inggris, kalau nggak gitu Mandarin. Jadi kayak ijazah SMA kan perlu itu, ijazah SMA kan harus di bahasa Inggris kan. Terus transkrip itu nggak usah, soalnya kan bisa langsung bahasa Inggris, transkrip nilai itu. Kalau spesifiknya biayanya aku nggak inget ya berapa. Oh iya, kalau untuk tiket pesawat pulang pergi itu kita mandiri. Biaya kita sendiri, visa juga biaya kita sendiri. Gitu. Terus oh ya, cek kesehatan, biaya cek kesehatan itu juga lumayan itu, 400 sekian itu biaya cek kesehatan. Ya sih seingatku sih itu aja sih. Nanti kalau kita jadi berangkat ya, kalau jadi berangkat itu nanti di sana biaya hidup 1 bulan pertama itu masih kita. Nanti di bulan kedua itu cair 2, jadi dirapel gitu loh modelnya. Tapi kalau menurutku worth it sih, maksudnya kalau benar-benar udah bisa balik ke Cina itu bakal balik modal gitu loh di sana. Jadi aman, worth it banget. Tips dan trik dong Kak buat kita supaya lebih cepat dapat beasiswa, terus saat kita apply itu pihak penyelenggara beasiswa itu langsung tertarik. Yang pertama pasti HSK ya, nilai HSK harus di atas nilai minimum. Yang pertama nilai HSK pasti. Terus datamu harus sesuai, benar-benar harus sesuai dengan apa yang diminta. Jangan sampai ada yang keliru sedikit, itu benar-benar kayak, itu kan termasuk kesalahan yang fatal kan kalau salah dokumen gitu kan. Terus yang banyak membangun koneksi dengan para dosen, terutama dosen native. Soalnya apa? Itu kita ibaratnya latihan gitu loh, Dek, latihan. Soalnya nanti kalau kita benar-benar jadi pergi ke China, ke Tiongkok, nanti kita di sana kan mau nggak mau
komunikasi setiap hari pakai Mandarin ya kan. Jadi sebelum berangkat kalau bisa kita sudah melatih diri kita. Jadi kita sering ngomong sama native, sering sharing lah setidaknya gitu. Kalau masalah gimana biar beasiswanya keterima sih kayaknya itu tergantung nilai sama pilihan deh. Maksudnya kayak pilihan universitas juga kayaknya berpengaruh waktu itu. Waktu aku itu. Kayaknya agak berpengaruh sih. Soalnya ada beberapa itu yang memang belum rezeki, belum keterima. Teman-temanku itu memang ada yang belum rezeki, belum keterima. Tapi tahun depannya lagi nyoba, mereka alhamdulillah keterima sih. Jadi ya namanya keberuntungan pasti ada ikut andil lah di dalam mendaftar beasiswa ini gitu. Yang penting semangat lah, optimis pasti bisa lah. Ada ini enggak? Tes HSKK-nya enggak, Kak? HSKK. Oh, HSKK iya dipakai. HSKK dipakai. Itu kita lolos dengan nilai minimum, maksudnya nilai minimumnya kalau nggak salah 60 nggak sih, Kak, kalau HSKK? Iya, 60. Ya, dengan nilai segitu kira-kira bisa lolos nggak sih, Kak? Lihat saingan kamu, bukan saingan sih. Lihat teman-teman yang daftar bareng sama kamu gitu aja. Soalnya apa? Soalnya kan, misalnya gini, aku mau daftar ke CCNU, ya kan? Sedangkan yang daftar di CCNU itu bukan cuma aku sama teman-temanku aja. Kan aku nggak tahu kalau di kampus lain mereka juga daftar ke CCNU gitu kan. Jadi kita juga harus lihat mereka nilainya di atas apa di bawah kita. Kalau di bawah kita ya otomatis kita aman toh, kayak gitu deh. Jadi ya kalau bisa sih lebih tinggi lah, kalau bisa ya. Lihat tadi, makanya tadi lihat pilihannya kan. Kalau semisal kamu tahu di kampus ini saingannya agak berat, ya mending nggak usah pilih yang kampus ini, pilih yang lain, kayak gitu. Ya, saya juga pernah dengar pepatah, lebih baik jadi ikan besar di kolam yang kecil daripada jadi ikan kecil di kolam yang besar, gitu Kak ya. Jadi kita harus sadar sama kemampuan diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Kak Mahardini atas waktunya. Sama-sama. Semoga terus ya, banyak teman-teman. Amin. Semoga banyak teman-teman yang terinspirasi dan tambah semangat belajar, tambah semangat juga mengejar beasiswa di Tiongkok. Amin, meskipun dalam masa pandemi ini emang sulit sih untuk pergi langsung ke Tiongkok. Gitu. Betul. Terima kasih Kak. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman Kak? Pesannya cuma satu sih, semangat pokoknya. Kalau pokoknya nggak ada sesuatu yang sulit di dunia ini selama kamu menginginkannya. Jadi kalau kamu ada usaha, kalau kita ada usaha buat menggapai itu, yakin aja pasti bisa gitu aja. Semangat, pasti bisa. Semangat. Bahasa Mandarinnya semangat apa Kak? Ya teman-teman tahu juga. Jayo. Oke, terima kasih Kak Mahardini atas waktunya. Semoga menginspirasi. Sama-sama. Saya sebagai host kali ini juga mohon maaf pada teman-teman jika dalam podcast banyak hal-hal yang kurang berkenan. Nantikan episode-episode lain di podcast Nica Tauma. Saya Bedin, pamit undur diri. Bye-bye.